Nah, guys, kembali lagi di channel Apresitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi dan suatu gambaran baik dari sisi pekerjaan, asmara, serta keuangan kamu. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap ketiga aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman informasi dan gambaran yang akan saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan ataupun suatu keputusan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi dengan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi dan suatu gambaran terhadap diri kamu. Kita langsung saja guys terhadap kartu yang saya pegang ini. Informasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu? Apakah ada suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif? Semuanya saya serahkan terhadap pemikiran kamu dan saya serahkan terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu yang ada di depan saya ini, apakah akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau bersifat negatif terhadap diri kamu, mulai dari sisi pekerjaan, keuangan, serta asmara kamu. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu The Emperor, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini berunsurkan api, berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya terlebih dahulu menarik dari kata The Emperor. Apabila saya mengkaitkan terhadap diri kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, dari sisi hubungan asmara kamu, baik dari kamu yang menjalankan suatu hubungan LDR, kemungkinan ada sesuatu hal yang sedang kamu tuntut dari pasangan kamu, di mana hal yang sedang kamu tuntut dari pasangan kamu tersebut apakah merupakan suatu ikatan yang lebih serius atau memang mengarah terhadap hubungan yang hanya dijalankan berupa komunikasi. Karena kemunculan kartu ini seakan-akan ada satu energi yang dia miliki tersebut, apakah masih merasa kuat atau memang kekuatan tersebut sudah hilang dari perasaan dia. Kalau saya mengkaitkan terhadap diri kamu dari sisi hubungan rumah tangga, kemungkinan kemunculan kartu yang saya pegang ini sebenarnya diri kamu itu mengharapkan suatu
harapan, di mana harapan itu berupa kestabilan. Kamu tidak mau di dalam hubungan rumah tangga kamu itu ada seseorang yang merasa disakitin, ada seseorang yang merasa melakukan suatu pengkhianatan. Bisa saja ketika diri kamu mengharapkan hal tersebut, tujuannya agar hubungan rumah tangga kamu itu semuanya dalam keadaan stabil. Kalau saya mengkaitkan terhadap sisi pekerjaan kamu, kemunculan kartu yang saya pegang ini, kemungkinan diri kamu melakukan suatu pekerjaan karena memang diri kamu itu ada unsur keterpaksaan. Kalau saya menarik dari unsur keterpaksaan, sebenarnya diri kamu itu merasakan suatu tekanan batin, yang dimana tekanan batin kamu itu hanya bisa kamu pendam, hanya bisa kamu simpan, tetapi diri kamu tidak bisa menunjukkan suatu pembelaan. Karena baik dari sisi rekan kerja kamu ataupun atasan kamu, seakan-akan mereka itu hanya bisa memerintah tanpa melihat bagaimana kondisi, tanpa harus melihat bagaimana apa yang kamu rasakan. Kalau saya melihat dari sisi keuangan kamu dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, untuk kedepannya kemungkinan materi kamu bisa dalam kondisi stabil, bisa dalam kondisi kuat. Tetapi ketika diri saya mengatakan diri kamu akan menerima suatu kestabilan di dalam keuangan kamu, kamu pun harus bisa melakukan suatu perbuatan di mana perbuatan tersebut harus mempertimbangkan pengeluaran apa yang harus kamu lakukan. Karena ketika diri kamu melakukan suatu pengeluaran di luar dari kapasitas keuangan kamu, kemungkinan diri kamu akan berada di dalam zona ketidaknyamanan. Saya hanya sekedar memberikan suatu saran terhadap diri kamu di dalam segi materi. Nah, kalau saya berbicara dari sisi hubungan diri kamu yang masih single parent, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, ada sisi kekuatan yang kamu terima di sini. Ada sisi kestabilan yang kamu terima di sini. Kalau saya menarik dari sisi kekuatan ataupun sisi kestabilan, ibaratnya diri kamu itu dalam kategori ingin fokus terlebih dahulu terhadap diri sendiri daripada mementingkan rasa perasaan. Kalau saya berbicara dari sisi usaha ataupun bisnis yang sedang kamu lakukan untuk saat ini, dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini guys, kamu harus bisa berpikiran secara bijaksana ataupun berpikiran secara cerdas agar usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalankan tersebut jangan sampai berada di dalam titik terendah. Karena kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap diri kamu, apapun yang harus kamu lakukan, apapun yang harus kamu perbuat, semuanya itu harus bisa kamu kendalikan, semuanya harus bisa kamu kontrol. Karena ketika diri kamu memiliki sesuatu hal, baik kekuasaan ataupun baik dari segi perasaan, ketika diri kamu salah untuk mengambil suatu sikap, semuanya akan membuat diri kamu merasa dirugikan. Bagaimana kartu di bagian keduanya guys? Muncul kartu Page of Wands, Page of Pentacles. Kamu bisa melihat sendiri kemunculan kartu kedua yang saya pegang, seseorang yang berdiri tegak, tetapi ketika diri dia berdiri tegak, dia memegang satu koin. Dimana ketika satu koin ini dia pegang,
Dia memiliki suatu harapan terhadap koin yang dia pegang. Dengan koin yang dia pegang, dia memiliki suatu pemikiran bahwasannya akan memulai suatu hal-hal baru. Dimana ketika diri dia ingin memulai suatu hal baru tersebut, muncul di perasaan dia, saya yakin dan saya percaya suatu saat kehidupan saya akan berubah. Nah, kalau saya mengkaitkan antara kartu Page of Wands dengan kartu The Emperor, bisa saja kamu akan melakukan suatu hal baru, di mana hal baru itu bisa membuat diri kamu menerima situasi kestabilan, baik dari sisi materi, baik dari sisi perasaan, baik dari sisi pekerjaan. Semuanya akan stabil. Tetapi semua kembali terhadap keputusan kamu. Bagaimana kartu di bagian keduanya, guys? Muncul kartu ini. Kemunculan kartu yang saya pegang ini berbicara terhadap diri kamu yang single parent. Akan ada suatu pertemuan yang kamu temui, di mana pertemuan tersebut membuat diri kamu dan membuat perasaan kamu merasa bahagia di sini. Atau bisa saja diri kamu yang single parent untuk saat ini, energi yang saya rasakan terhadap energi yang kamu miliki, kemungkinan diri kamu menjalankan suatu komunikasi terhadap orang lain. Apakah komunikasi itu masih berlanjut atau tidak untuk saat ini? Karena kartu yang saya pegang ini menggambarkan situasi perasaan terhadap satu energi, di mana energi tersebut sedang bahagia. Kalau saya berbicara terhadap diri kamu yang berumah tangga dengan kemunculan kartu yang saya pegang ini, kemungkinan masih kata kemungkinan, bukan dalam arti menjerumus terhadap hal yang buruk. Masih kata kemungkinan, guys. Kemungkinan ada suatu pertemuan, di mana pertemuan ini apakah membuat diri dia merasakan suatu kebahagiaan, atau memang pertemuan tersebut membuat diri dia merasa dirugikan. Kalau saya menarik dari kata pertemuan tersebut, bisa saja pertemuan tersebut dari sisi pekerjaan kah, atau memang dari sisi suatu keputusan yang mencakup terhadap materi. Atau bisa saja terhadap diri kamu yang sedang berencana terhadap menjual sesuatu hal, di mana hal yang ingin kamu jual tersebut berupa aset kah, atau memang berupa hal lain, di mana ketika diri kamu merencanakan hal tersebut, seakan-akan kartu yang saya pegang ini, diri kamu itu sudah ketemu dengan seseorang yang ingin membeli hal tersebut, tetapi hal tersebut belum terjadi karena memang seseorang tersebut masih memikirkan. Dia memikirkan dalam arti bukan untuk mentidakkan, tetapi dia masih mempertimbangkan apakah layak untuk diambil atau memang tidak layak untuk diambil. Yang pastinya, guys, kemunculan kartu yang saya pegang ini, apa yang kamu rencanakan dan apa yang sedang kamu susun, akan memberikan suatu keputusan yang benar-benar membuat diri kamu itu merasa bahagia. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu ini. Muncul kartu ini. Seseorang yang memegang dua pedang dalam kondisi terduduk tetapi matanya tertutup. Kalau saya mengkaitkan antara kartu yang saya tunjuk ini dengan kartu yang di samping, kemungkinan
Ada hal yang sedang dipertimbangkan, tetapi hal tersebut terkadang membuat diri orang lain merasa ragu. Ragu dia. Bukan dalam arti keraguan tersebut bersifat buntu, tetapi masih dalam posisi ragu, guys. Nah, bagaimana kartu di sampingnya? Muncul kartu King of Wands. King of Wands. Muncul King of Wands, guys. Dimana kemunculan kartu King of Wands ini, saya melihat terhadap energi yang kamu miliki untuk saat ini. Ada suatu keyakinan atau ada suatu kemauan, yang dimana keyakinan ataupun kemauan tersebut, apakah memang diri kamu ingin memulai suatu hal baru, dimana hal baru tersebut mengubah semua rasa kepahitan tersebut menjadi suatu kebahagiaan. Nah, kalau saya menutup kartu ini dan mengkaitkan ketiga kartu ini di dalam posisi King of Wands, bisa saja King of Wands ini membuat diri kamu untuk kedepannya akan ada suatu pertemuan, di mana pertemuan tersebut membuat diri kamu merasakan suatu kebahagiaan, di mana pertemuan tersebut bisa saja membuat diri kamu pun terkadang berpikiran. Karena satu orang ini, saya melihat untuk kedepannya akan ada satu orang ketemu dengan diri kamu, tetapi diri kamu pun akan berpikiran, apakah pertemuan ini bisa membuat diri saya merasa bahagia, atau memang pertemuan ini tidak membuat diri saya merasa bahagia. Karena kenapa saya mengatakan hal tersebut? Karena memang kemunculan kartu di tengah ini ada sisi lain yang membuat pemikiran kamu itu masih merasa buntu. Nah, bagaimana kartu di bagian ketiganya, guys? Muncul kartu ini, The Hangman. Kepala di bawah, kaki di atas. Tadi saya sempat berbicara terhadap teman-teman, ada hal yang membuat diri kamu merasa buntu, tetapi di sisi lain diri kamu akan ketemu dengan orang lain. Justru untuk kedepannya ada sisi lain lagi yang membuat diri kamu merasa dilema di sini. Apakah kedilemaan kamu ini ada sangkut pautnya terhadap rasa kebuntuan, di mana rasa kebuntuan itu berupa rasa tanggung jawab, atau memang ada sisi lain lagi yang membuat diri kamu ini merasa dilema? Bagaimana kartu di samping dari kartu? Bagaimana kartu di samping The Hangman, guys? Wow, muncul kartu The Temperance. Dimana kemunculan kartu The Temperance ini sebenarnya, guys, sebenarnya ketika diri kamu ada niat ataupun memiliki kemauan untuk bergerak, Angel akan mempertemukan diri kamu terhadap seseorang, di mana seseorang itu bisa memberikan diri kamu suatu kestabilan, bukan hanya kestabilan tetapi suatu kemakmuran. Itu dia, guys. Kartu terakhir, Ace of Swords. Kalau saya mengkaitkan kemunculan kartu Ace of Swords dengan kemunculan kartu The Two of Cups ini, pertemuan yang akan kamu lakukan untuk kedepannya merupakan suatu pertemuan yang sama-sama memiliki energi sangat kuat, di mana energi yang sangat kuat itu sama-sama memiliki suatu perasaan dan sama-sama ingin menjalin suatu kehidupan yang baru. Nah, dari beberapa kartu yang saya pegang ini, saya menarik satu kesimpulan cukup sederhana. Saya hanya menarik dari kata The Temperance. Kartu The Temperance ini akan berbicara terhadap diri kamu. Dia akan mempertemukan diri kamu terhadap seseorang yang bisa mengubah diri kamu dan akan membuat diri kamu merasa stabil. Ini dia, guys. Oke, guys,
Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.